Tes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom, luar biasa pagi hari ini. Memang cuacanya agak dingin Bapak Ibu ya, agak gerimis kali ya kan. Dan beberapa hari ini memang hujan tak henti-hentinya begitu ya menghiasi hidup kita. Nah tapi kita percaya semua pagi hari ini Tuhan sudah ingatkan bagi kita. Meski di cuaca yang Tuhan berkenan berkati bagi kita hari ini dengan hujan, tapi kita masih rindu, tetap rindu dan akan selalu rindu untuk datang kepadanya bersama-sama saudara-saudara kita yang terkasih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, mungkin tadi malam, mungkin saat kita mau berangkat ke gereja ini, kita sering berdoa, memohon, meminta Tuhan mengiringi langkah kita, Tuhan mengikuti langkah kita, Tuhan membimbing langkah dan hidup kita. Benar Bapak Ibu, pasti ada dalam doa kita seperti itu, ya kan? Nah tapi pagi hari ini kita diingatkan melalui pujian hari ini, saatnya bagi kita tidak hanya meminta Tuhan mengiringi langkah kaki kita, mengiringi hidup kita, tapi mari kita sekarang yang berganti. Katakan kepadanya, Tuhan aku mau mengiringmu seumur hidupku. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang egois. Hanya minta dia yang mengikuti kita. Hanya minta dia yang mengiring kita. Tapi mari kita mengiring dia seumur hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan ada di jiwaku. Karena dia, maka ketenangan ada di batin kita.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. hanya di dalam-Mu, bukan Teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita kembali memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. 2 Korintus pasal kelima ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita sudah ada di bulan yang baru ya, di bulan Maret. Nah, kita sudah ada di minggu yang pertama juga. Semakin kita mendekati untuk terus boleh mengingat akan cinta kasih Tuhan yang begitu akbar, begitu agung, begitu mulia, yaitu melalui kematian, kebangkitannya, bahkan juga sampai dia nanti naik dan juga mencurahkan kuasa Roh Kudusnya kepada kita. Nah, karena itu mari Bapak Ibu kita terus semakin mengenang, melihat akan hal itu dan juga menghidupi akan cinta kasih Tuhan itu. Sehingga dengan demikian pengorbanan Tuhan bagi kita tidak menjadi sia-sia, tetapi pengorbanannya membawa pembaharuan dalam kehidupan kita.
Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari dukung terus juga untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam kita menyambut masa raya Paskah ini ya. Dan sepertinya juga ada penggalangan dana dengan menjual makanan. Mari Bapak Ibu juga boleh mengikutinya, mendukungnya. Dan juga mungkin yang belum menerima celengan ya. Ada mungkin satu keluarga yang belum menerima celengan sebagai aksi puasa kita. Nanti mungkin setelah ibadah pertama bisa Martin juga siapkan kalau ada yang belum menerimanya. Jadi itu boleh dibawa pulang, diisi, didoakan dan nanti pas di Paskah kita boleh bawa kembali sebagai ungkapan juga salah satu korban syukur kita kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari? Amin. Iya, jangan melempem Bapak Ibu ya. Kita mau memuji-muji muliakan Tuhan. Iya memang dingin ya. Udaranya di luar gerimis begitu ya. Dingin, tetapi mari kita hangatkan dengan kehangatan dan cinta kasih dari Tuhan melalui pujian kita pagi hari ini di bumi di surga. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Biar kita hangatkan tubuh dan jiwa kita bersama Tuhan di bumi di surga dan segala yang ada. Sujud dan menyembah Dia. Dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dia suci, sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan Dia kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Tuhan Engkau suci Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kita boleh bernyanyi dengan sepenuh hati kita. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita, karena memang Dia kudus adanya. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah. Katakan di hadapan Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Mari bersama-sama kita sorakkan kudus, kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Dia memang suci, Dialah yang maha suci. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Luar biasa, Tuhan begitu baik bagi kita.
Tuhan begitu indah menghiasi kehidupan kita. Dia adalah penolong kita yang sejati. Apapun juga pergumulan kita, mungkin tidak dijawab sekarang, mungkin tidak dijawab saat kita berdoa, tapi percayalah, Dia adalah penolong yang setia. Oleh karena tadi di awal saya katakan sama Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan lagi kita yang terus mengiba kepada Dia, mengatakan Tuhan iringi hidupku, Tuhan bimbing hidupku. Tapi inilah saatnya kita katakan, Tuhan aku mau mengiringmu seumur hidupku, karena Engkau penolongku yang setia. Engkau yang memenuhi segala keperluanku, tak pernah Engkau mengecewakan. Bahkan segala perkara pun mampu aku tanggung karena aku mengiringmu. Jangan katakan aku mampu karena Engkau mengiringku semata, tapi karena memang aku juga mengiringmu seumur hidupku. Segala perkara dapat kutanggung. Kita akan naikkan doa syafaat kita, memohon pertolongan, dan katakan kepada Tuhan, Dia penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, Dia memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita mau nyatakan bagi Dia bahwa Dia penolong kita yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, ini kami anak-anak-Mu, kami datang menghampiri Engkau. Bapa, kami mengucap syukur untuk hati-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami ingat ya Bapa, dahulu kami semua seperti domba-domba yang tersesat. Kami seperti domba-domba yang hilang tanpa tahu arah. Gambar diri kami rusak, citra diri kami hancur. Tapi kami bersyukur ya Bapa, Kau datang mencari kami, Kau datang memilih kami, dan bahkan Kau mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu. Kami yang tadinya bukan siapa-siapa, bahkan tidak terhitung sebagai anak, tapi Engkau mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah. Kau memberikan kami gambar dan rupa manusia yang sempurna itu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terlebih, Kau juga memberikan Roh-Mu yang kudus, Dunamos itu di dalam kehidupan kami. Kami yang hanyalah debu, Tuhan ubah menjadi sebuah bejana, tanah liat yang besar, di mana di dalamnya boleh terdapat harta yang begitu gilang gemilang, yang begitu indah, yaitu kekuatan Allah sendiri, yaitu Allah sendiri. Kami menjadi bait-bait-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah memilih kami untuk mengalahkan dunia. Iman kami, iman yang mengalahkan dunia. Dan kami mengucap syukur untuk setiap proses-proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami tahu semua proses tersebut hanya membuat kami semakin kuat, semakin indah, semakin mengenal Engkau pribadi lepas pribadi. Semakin kami boleh melihat Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Allah yang tadinya begitu jauh dari surga yang tidak terhampiri, itu boleh menjadi semakin dekat dan semakin dekat. Bahkan Allah tersebut boleh hadir di dalam hidup kami, bahkan di dalam kami. Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Bapa, Engkau begitu dekat, Engkau ada di dalam kami. Dan saat ini kami mau berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berikan kami roh untuk berdoa. Bukan atas kehendak kami, tetapi atas kehendak-Mu. Biarlah kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan. Biarlah kami boleh melihat desain yang Tuhan sudah siapkan buat kami, umat-Mu di tempat ini. Bapa, dalam banyak hal kami lemah, dalam banyak hal kami terbatas ini dan itu. Kau tahu ya Bapa, ketika Engkau memilih kami bukan siapa-siapa. Kami adalah orang-orang yang miskin. Kami adalah orang-orang yang bodoh. Kami adalah orang-orang yang tidak terpandang. Tapi kami mau percaya bahwa firman-Mu, Engkau memilih kami dalam keadaan kami apapun itu. Yang bodoh akan Tuhan pakai untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Yang miskin Tuhan akan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang kaya. Yang tidak terpandang Tuhan akan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang terpandang. Bahwa hikmat Tuhan adalah sebuah kebodohan bagi orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Tapi bagi kami, hikmat Tuhan adalah kekuatan Allah. Bapa, ini kami mau membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa. Dunia boleh menghimpit kami. Persaingan, himpitan ekonomi, berita resesi, itu membuat gerak kami begitu sulit. Tapi kami mau percaya ya Bapa, ada iman yang Tuhan taruh di dalam hati kami, iman yang mengalahkan dunia. Bahwa berkat kami bukan dari apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan saja. Tapi kami harus melihat bahwa Tuhanlah yang memberi berkat melalui itu semua. Orang boleh mencuri pencarian kami, tapi mereka tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan khususkan buat kami. Ajar kami untuk kami boleh setia dan taat. Ajar kami untuk kami tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang curang. Neraca serong, batu timbangan yang tidak sah, itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk kami boleh hidup benar dalam pekerjaan dan usaha kami. Ajar kami ya Bapa untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Kami mau percaya
bahwa pekerjaan pun adalah ibadah kami ke hadapan Tuhan. Dan ketika kami beribadah, kami pulang pasti tidak dengan tangan hampa. Ada berkat yang Tuhan siapkan setiap hari ketika kami bekerja. Tidak pernah satu hari pun tangan kami pulang dengan tangan kosong. Karena kami sedang beribadah kepadamu melalui pekerjaan kami. Tuhan, kami mau berdoa biar Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan yang bantu kami ya Bapa, berikan kami kekuatan dan kemudahan ya Bapa. Ketika kami bekerja, kami tahu tanah ini begitu keras dan langit begitu keras. Tapi karena ada berkat Tuhan, ada kemudahan demi kemudahan Tuhan buat, ada terobosan demi terobosan Tuhan buka. Kami mau percaya ya Bapa, bahwa bakul-bakul nasi kami itu boleh terus terisi, bahwa piring di hadapan kami tidak pernah kekurangan dan kosong, bahwa apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan siapkan. Bahkan Tuhan juga berkata, keinginan kami pun juga Tuhan pedulikan. Tuhan tidak hanya membatasi sebatas kebutuhan saja, tapi bahkan keinginan-keinginan sepele, hal-hal yang remeh dari kami pun Tuhan suka kasih kami kejutan-kejutan yang menyenangkan. Dan kami percaya ya Bapak, karena Engkau Allah yang detail, Allah yang memperhatikan setiap keperluan kami. Engkau lebih tahu ketika anak kami sakit, ketika anak kami butuh sekolah, ketika kami butuh banyak hal untuk kebutuhan-kebutuhan kami yang ada di depan sana. Tapi kami mau percaya ya Bapa, Engkau setia memberikan kami berkat setiap hari. Seperti matahari pagi setia untuk keluar dari persembunyiannya menyinari kami. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Seperti sungai yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi wadah yang terbuka. Wadah yang selalu mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu ya Bapa. Apa kami juga mau berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Kami mau percaya ya Bapa, gereja-Mu ini ada dalam rencana Tuhan. Tuhan, Kau adalah arsitek terbaik buat gereja ini. Kau adalah planner terbaik buat gereja ini. Ada banyak usaha-usaha manusia, usaha hikmat-hikmat kami untuk membawa gereja ini menjadi apa yang kami suka, apa yang kami pilih. Tapi ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh merendahkan hati kami, menekuk lutut kami di hadapan-Mu ya Bapa, meminta pertolongan-Mu ya Bapa. Kami rindu kami boleh bersatu dalam satu kegerakan yang besar yang Tuhan sudah siapkan, kegerakan gereja-gereja-Mu di akhir zaman. Biar kami boleh termasuk di dalamnya ya Bapa. Kami tidak bergerak sesuka hati kami, tapi kami tahu ada rencana Tuhan dalam mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami mau masuk dalam rencana-Mu itu ya Bapa. Gereja di Kopo Permai ini punya fungsi, punya peranan. Karena beradaan kami di kota Bandung ini punya peranan. Dan kami akan masuk dalam visi dan misi yang Tuhan kerjakan ketika kami boleh melihat, ketika kami boleh menjadikan Engkau Tuhan dan Raja. Tuhan, Kau yang kuasai setiap pemikiran majelis, Kau yang kuasai setiap pikiran para komisi-komisi ya Bapa, supaya Engkau yang boleh ditinggikan saja, supaya mereka boleh melihat Engkau, supaya mereka boleh melihat pikiran-Mu, supaya pikiran-Mu terang di dalam mata mereka, dalam otak mereka. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa, supaya hati-Mu atas gereja ini boleh Tuhan taruh dalam setiap petinggi-petinggi gereja-Mu, setiap komisi-komisi, setiap pemimpin, setiap pelayan-pelayan yang terlibat ya Bapa. Hati Tuhan bagi jiwa-jiwa, hati Tuhan bagi kegerakan. Kami rindu ya Bapa, supaya Tuhan bekerja dahsyat dan ajaib melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami juga mau berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, taruh api-Mu yang besar dalam setiap kami, supaya kami boleh terus menyala-nyala dan berkobar-kobar melayani Tuhan. Tuhan, kami rindu gereja-Mu ini boleh bergerak. Kami rindu gereja-Mu ini boleh punya orang-orang besar yang Tuhan pakai. Jika Tuhan bisa memakai Paulus, Tuhan bisa memakai Petrus, Tuhan bisa memakai anak-anak-Mu yang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan bangkitkan satu generasi di tempat ini ya Bapa. Tuhan, pakai kami semua di tempat ini, untuk kami bergerak ya Bapa. Kami tidak hanya berkumpul di tempat ini merayakan Tuhan, tapi Tuhan kirim kami, utus kami ke pelayanan kami masing-masing, sesuai dengan job desk kami masing-masing. Kami yang bekerja, kami yang berdagang, menjadi dokter, kami yang di sekolah, itu adalah ladang pelayanan kami, itu adalah medan pertempuran kami, dan kami bawa panji-panji Kristus, dan kami letakkan itu di sana, dan semua orang yang ada di sana menjadi pemerintahan Allah. Allah bertahan di mana kami berada. Apa kami rindu hidup kami boleh jadi berkat,
buat sekeliling kami. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa yang begitu besar, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai ke selatan. Bangsa kami akan menghadapi pemilu ya Bapa. Bangsa kami sedang mencari seorang pemimpin untuk menentukan arah langkah bangsa kami 5 tahun ke depan. Kami mau berdoa ya Bapa, Tuhan taruh pemimpin itu ya Bapa, untuk boleh duduk menjadi posisi tertinggi, orang yang punya takut akan Tuhan, orang yang punya hati untuk rakyat dan bangsa ini ya Bapa, orang yang bisa menegakkan kerajaan-Mu di tempat ini, di Indonesia ini ya Bapa. Kau pilih ya Bapa para pemimpin yang sedang merancang untuk mengeluarkan nama-nama tersebut. Tuhan yang taruh hikmat-Mu supaya mereka boleh memilih yang terbaik, putra-putri bangsa yang terbaik untuk memimpin kami 5 tahun ke depan. Ada banyak masalah, tapi kami percaya Tuhan kami luar biasa. Bapak, kami mau tutup doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Benar, tadi kita mendengar bahwa kita pun mungkin selama ini belum mampu menanggalkan manusia lama kita. Kita masih tersesat, kita masih bergelimang, berkelimpah di dalam dosa. Bahkan mungkin bersuka-cita di dalam dosa. Dan itu apakah orang-orang di luar sana? Bisa jadi kita yang ada di antara kita semua saat ini. Kita yang saat ini setiap hari Minggu belajar akan kebenaran firman Tuhan, memuji-muji muliakan Tuhan. Mungkin sampai di rumah kita dengan keluarga-keluarga bermesbah bersama. Tapi masih juga kita terkadang hidup dengan manusia lama kita. Itu membuktikan bahwa kita harus selalu setiap hari belajar, memupuk kedekatan kita dengan Tuhan. Dan itu harus melibatkan Dia. Karena jika kita belajar firman Tuhan asal-asalan tanpa melibatkan Dia, itu pun bisa menyesatkan kita. Karena bukan Tuhan yang mengendalikan hati kita, tapi kita kadang-kadang yang mengendalikan firman Tuhan. Dan itu sangat berbahaya, bagaikan anak kecil yang sedang berlatih berjalan tanpa mama papahnya. Dia bisa jalan jauh, menyeberang jalan raya, tertabrak dan akhirnya mati. Atau mungkin dia jalan mendekati tebing dan dia jatuh ke jurang. Seperti kita yang belajar firman Tuhan tanpa melibatkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, maka kita pun bisa tersesat. Oleh karenanya, mari jadikan hati kita ini kediaman Tuhan. Lembutkan hati pikiran kita karena kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Hati ini rumahmu. Sekali lagi katakan, ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk
Biarlah Tuhan Engkau senantiasa ada dalam segala kehidupan kami. Bukan hanya di dalam ketika kami mengalami pergumulan saja. Engkau ada karena kami panggil, kami minta, dan bahkan kami mohon untuk Engkau menjadi Allah yang bekerja atas pergumulan kami. Atau bahkan juga ketika kami mengalami sukacita, Engkau ada di sana. Tapi sebaliknya dalam semua kisah kehidupan kami, kiranya Engkau menjadi Allah yang ada, mengisi setiap ruang-ruang kehidupan kami. Dan itu juga mewujud di dalam segala sikap dan perbuatan kami. Karena itu biarlah juga hal itu boleh semakin terwujud ketika kami terus memiliki kerinduan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Karena di sanalah kami juga boleh berjumpa dengan Engkau. Dan di dalam perjumpaan itu Engkau juga sedang mengingat-ingatkan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan perenungan firman-Mu. Biarlah juga Engkau hadir, memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami. Dan bahkan juga mengizinkan hamba-Mu yang akan berkata-kata, yang telah mempersiapkan. Biarlah juga apa yang akan hamba-Mu sampaikan ini, kiranya semuanya juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita bersama-sama boleh memperhatikan satu bagian surat dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus di pasalnya yang keempat. Di pasalnya yang keempat kita boleh memperhatikan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Sedikit informasi Bapak Ibu, Alkitab kita ya terjemahan baru itu sudah diperbaharui. Jadi sudah terjemahan baru versi kedua oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya memang belum membelinya, saya belum punya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu juga bersempatan mau juga memiliki, boleh membeli dan memilikinya. Kalau yang digital kayaknya belum ada gitu ya. Tapi yang berbentuk buku itu sudah di launching, sudah beberapa juga teman-teman saya sudah punya, saya lihat. Dan di dalamnya itu banyak kata-kata yang diperbaiki gitu ya. Diperbaiki untuk kita bisa lebih mudah memahaminya. Jadi sudah ada Alkitab terjemahan baru versi kedua. Kalau yang sekarang kita pakai dan kita baca ini, itu masih versi yang pertama. Jadi ada kata-kata yang mungkin dulu agak membingungkan kita ya, maksudnya apa, itu coba dilihat lagi dari bahasa aslinya dan coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami ya Bapak Ibu. Jadi itu sedikit informasi ya, syukur-syukur kalau ada juga yang nanti tergerak hatinya memberikan dan membelikan kepada saya juga gitu ya. Sekalian ini Bapak Ibu. Tidak mahal sebenarnya Alkitab itu dibandingkan kalau Bapak Ibu beli buku-buku yang lainnya ya. 170 ribuan itu sudah bisa terbeli. Alkitab terjemahan baru. Mungkin nanti anak-anak yang dibaptis di Paskah itu juga nanti mungkin dapat Alkitab yang versi baru kali sudah bisa itu ya. Baik Bapak Ibu, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, jika kita sudah temukan mari kita sama-sama perhatikan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jika selalu setia membaca firman Tuhan dan juga mau merenung-renungkannya, dan terlebih lagi juga berusaha berjuang dengan penuh kesungguhan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Hidup sebagai manusia baru, itulah tema kita dalam khotbah kita di minggu ini, Bapak Ibu. Saya pasti memiliki, seperti yang memiliki keyakinan, kita semua yang ada di sini adalah orang-orang percaya. Amin. Orang-orang yang juga bisa dikatakan orang-orang pengikut Kristus. Amin. Amin. Ini orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus. Amin. Amin ya. Jadi tidak ada di sini yang belum percaya sama Kristus ya, belum mengikut Kristus. Bahkan mungkin bukan baru hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin juga sudah bertahun-tahun. Bahkan mungkin ada juga di sini yang dari lahir itu juga sudah menjadi dalam tanda petik orang percaya karena keluarganya, karena orang tuanya. Nah, kalau kita ditanya tentang hal itu, mungkin kita dengan mudah akan menjawabnya. Ya, saya orang percaya. Ya, saya pengikut Kristus. Ya, saya orang Kristen, agama saya Kristen. Ya, apa buktinya? Nih KTP saya tertulis dengan jelas di situ agama Kristen. Kita bisa menjawabnya dengan mudah, tidak sulit. Tetapi kalau pertanyaan itu dikembangkan dan dilanjutkan, ya, dengan pertanyaan lanjutnya, oke, kamu orang percaya, oke, kamu orang Kristen, agamamu Kristen. Lalu ditanya lagi, apa yang membuktikannya selain dari bentuk fisik KTP-mu? Apa yang menunjukkan bahwa kamu itu adalah benar-benar pengikut Kristus? Apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu adalah benar-benar sebagai orang yang mengungkapkan dengan mulutmu, kamu ini adalah orang percaya, orang pengikut Kristus, agamamu Kristen, sembahanmu Tuhan. Engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosamu. Apa wujud buktinya? Nah, kira-kira kalau ditanya seperti itu, Bapak Ibu, apa yang bisa kita jawab? Sebentar, ini pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan yang sulit. Kalau kita hanya sekedar memproklamirkan identitas kita, keberadaan kita, agama kita, kepercayaan kita, itu bukan menjadi sesuatu yang sulit. Tetapi menunjukkan secara real identitas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, itu yang sesungguhnya yang lebih penting untuk kita wujudkan dan kita nyatakan. Kalau hanya sekedar menunjukkan siapa kita, apa agama kita, itu tidak menjadi hal yang perlu terlalu, ya sulit untuk kita nyatakan. Bahkan di gereja kita ini pun
Orang yang dikatakan itu menjadi jemaat GKMI Bandung itu kan ada syaratnya. Syaratnya juga tidak sulit. Salah satunya adalah kalau dia sudah dari jemaat gereja lain ya atestasi pindah, begitu ya. Tapi kalau kita sendiri di sini masih anak-anak belum dibaptis, maka syaratnya apa? Ya dibaptis. Untuk bisa dibaptis 3 bulan belajar. Sudah itu sah dia menjadi jemaat. Tapi bukan hanya begitu, menjadi sebuah persoalan dan kenyataan yang harus ada dalam kehidupan kita. Pembuktian bahwa kita adalah sebagai pengikut Kristus itu menjadi lebih penting daripada sekedar pengungkapan akan siapa ya yang ada dalam diri kita bahwa kita percaya kepada Dia. Tapi pembuktiannya dalam kehidupan ini melalui segala kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, menurut saya, hemat saya, perubahan sikap hidup itu harusnya menjadi sebuah kenyataan yang ada di dalam diri kita. Perubahan sikap hidup itu menjadi sebuah kenyataan yang harusnya ada dan terwujud real dalam kehidupan kita sebagai wujud dari kita telah menerima Dia, Yesus, sebagai Mesias atau Juru Selamat. Perubahan sikap itu harusnya berwujud nyata. Kalau sikap kita sama saja masih dengan orang-orang yang ada di dunia ini, sesungguhnya proklamir kita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu belum menjadi valid. Belum menjadi sebuah hal yang benar dan tepat. Tetapi ada perbedaan sikap, pola laku, tindak laku, pemikiran-pemikiran kita yang berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Tentunya bukan menjadi aneh ya, tapi berbeda di dalam terang Kristus. Sebagai wujud kita telah menerima Dia sebagai Mesias, Juru Selamat. Itulah yang harusnya tertampilkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya bicara saya sudah percaya kepada Tuhan sebagai Sang Mesias. Tapi wujud perubahan dari penerimaan Kristus itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Menurut hemat saya itu masih hanya sekedar pengungkapan. Tetapi belum menjadi sebuah iman di dalam kehidupan keseharian. Nah, sepertinya Bapak Ibu itulah yang juga sedang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang tadi kita baca di kota Efesus itu. Nah, Paulus sedang menasehati mereka. Menasehati bukan karena amarah, bukan karena benci, tapi karena sayang dan karena kasihnya. Di ayat 17 tadi ditunjukkan di situ juga di kalimat dalam bahasa Indonesianya itu dengan sangat luar biasa tekanannya. Nasihat Paulus itu dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Jadi bukan hanya Paulus itu berkata-kata tapi juga menegaskan. Bukan dalam dirinya tetapi dilabeli dengan perkataan dan ketegasannya itu di dalam Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini itu apa? Semua nanti ayat-ayat itu kepadamu jemaat di Efesus dan termasuk kepada kita di dalam Tuhan. Ada sebuah nasihat, ada sebuah harapan, ada sebuah kerinduan dari Rasul Paulus yang kiranya itu mewujud nyata dalam kehidupan jemaat di kota Efesus. Apakah yang dia inginkan Bapak Ibu? Nah, nasihat Paulus itu di ayat 17 itu dikatakan, sebab itu katakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ada sebuah tekanan yang begitu tegas, begitu dalam yang diharapkan oleh Rasul Paulus mewujud nyata dalam sikap dan perilaku mereka, yaitu bahwa mereka tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tidak mengenal itu diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Tapi kalau dalam King James Version-nya itu menarik Bapak Ibu. Tidak mengenal itu diterjemahkan dengan berjalan ya. Ya, walk not as other itu Bapak Ibu. Jadi berjalan bukan lagi seperti orang-orang gitu. Jadi bukan hanya bicara, kalau tekanannya dalam King James Version ini lebih dalam lagi maknanya bahwa bukan hanya sekedar tidak mengenal, tapi harapan Paulus jangan hidup ya sama seperti orang-orang yang tidak berjalan seperti jalan yang sudah Kristus tunjukkan. Kiranya kamu menjadi orang-orang, menjadi jemaat yang berjalan
Seperti apa yang sudah Yesus letakkan. Jejak-jejak Yesus yang sudah dinyatakan, itulah yang kira-kiranya engkau ikuti di dalam kehidupan ini. Nah, dari kata walk itu, berjalan itu, mengikuti apa yang telah Tuhan katakan, Tuhan lakukan dalam perjalanan itu, menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau kita mau mengikut Kristus, menerima Dia, dan itu menjadi bagian yang ada dalam diri kita, sesungguhnya itu bukan menjadi sesuatu yang abstrak dalam kehidupan kita ini. Karena kalau dibilang tadi mengikuti ya jalan Kristus itu, ya berarti kita menjadi yang sesungguhnya hidupnya tidak lagi berjalan dengan jalan sendiri, sak karepe gitu ya, sak maunya. Tapi harus berjalan menurut jalan yang telah Kristus tunjukkan. Menemukan jalan yang telah Tuhan tetapkan dan itu kita ikuti dan kita lalui selalu. Nah, kadang-kadang kita mengikuti jalan Kristus itu bentuknya seringkali sementara. Ya kalau sedang punya pergumulan ya kita ikuti jalan Kristus itu di dalam spiritual kita, berdoa dan segala macam. Tapi seringkali kalau kita sudah sukses, sudah berhasil pergumulan kita, lalu jalan Kristusnya kita hilangkan dan kita membuat jalan kita sendiri. Tadi Budita itu juga berkata dan membuka gitu ya. Ya kalau kita mau melihat tentang kasih setia Tuhan itu ya sesungguhnya gak usah lagi kita pertanyakan. Ya. Kalau Tuhan mengiringi kehidupan kita sesungguhnya nggak usah lagi menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan itu mengiringi kehidupanku? Tentu Tuhan mengiringi kehidupan kita. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah kita dalam setiap kehidupan kita ini mengiringi Tuhan enggak di dalam setiap hari-hari kehidupan kita? Mengiringi itu berarti apa? Ya mengikuti jalan yang Tuhan telah buat, telah tentukan, telah tetapkan. Sudah ada jalannya, tracknya jelas. Apakah jalan itu kita ikuti dengan penuh sukacita? Sekalipun Bapak Ibu, yang lain orang-orang di dunia ini tidak mengikuti. Tapi justru mengikuti jalan yang lama. Itulah yang Paulus katakan dengan pikiran yang sia-sia. Orang yang mengikuti jalan yang telah ada Tuhan buat, tapi mereka tidak mengikutinya. Tapi justru mereka mengikuti dengan pikiran yang sia-sia. Nah, Paulus mau mengajak jemaat yang ada di Efesus itu untuk mengikuti jalan Dia. Bukan lagi jalan saya, tetapi jalan Kristus. Nah, hal inilah yang mungkin kita perlu renungkan saat ini sebelum kita masuk ke dalam tema kita, yaitu untuk menjadi manusia baru. Paulus juga di dalam teologinya sangat menekankan manusia baru sebagai salah satu tagline dari pengajarannya. Ya, ciptaan baru atau manusia baru itu berulang-ulang kali Paulus sampaikan. Berarti itu menjadi sesuatu yang penting ketika menerima Kristus. Ya, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru itu harus terwujud nyata di dalam setiap orang yang mengaku menerima Kristus di dalam kehidupannya. Nah karena itu Bapak Ibu, Paulus juga tidak hanya berkata supaya mereka berjalan mengikuti jalan Kristus, tidak dengan pikiran yang sia-sia seperti orang-orang lain, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan Paulus katakan di ayat yang ke-20 yaitu, tetapi kamu bukan demikian. Karena apa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus. Nah di sini ada kata mengenalnya itu berhubungan dengan belajar Bapak Ibu. Nah berarti Bapak Ibu kalau kita mau mengikuti jalan Kristus maka harus ada dalam diri kita yaitu semangat kemuritan. Semangat menjadi seorang murid yang mau selalu belajar. Belajar akan Dia. Belajar mengenal akan Kristus. Belajar benar-benar melihat tentang siapa Kristus itu dengan penuh kesungguhan. Nah, karena itu makanya salah satu sebenarnya keunggulan kita orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar percaya, menerima. Tetapi orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang terus dalam hidupnya selalu mau belajar. Artinya keimanannya tidak berhenti hanya dalam satu bentuk wujud ritual semata-mata. Ya tidak hanya sampai dibaptis lalu selesai. Kalau dibaptis kan prosesnya 3 bulan belajar katekisasi.
Ya, dibuka-buka Alkitabnya. Tapi setelah dibaptis tidak lagi pernah buka Alkitabnya, tidak pernah lagi baca firman, tidak pernah lagi merenungkan, tidak pernah lagi mengizinkan Tuhan untuk juga berbicara melalui firman-Nya. Inilah yang menjadi persoalan Bapak Ibu, mengapa kita tidak menjadi paham, mengapa kita tidak menjadi mengerti, dan akhirnya mengapa kita pula tidak mengikuti jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dalam dunia pendidikan salah satu fungsi belajar itu apa Bu Dita? Membuat murid itu menjadi apa? Pintar sajakah? Kalau pintar itu kan tidak bisa semua orang pintar, cerdas gitu. Tapi lebih esensinya orang belajar itu tujuannya apa? Hah? Apa Hakman? Bijaksana. Wah, luar biasa Hakman ini ya. Dia adalah murid yang belajar terus. Ya. Senang saya Hakman. Tapi tidakkah sebenarnya juga esensi dari belajar itu adalah membuat orang itu tahu lebih utamanya. Mengerti, paham. Masalah pintar dan cerdas itu kan mengikuti. Tetapi esensinya kalau menurut hemat saya ya, orang belajar itu kan tujuan utamanya bahwa dia terbuka cakrawalanya, terbuka sudut pandangnya, tidak menjadi orang yang sempit dalam pikirannya. Sehingga dengan demikian ia punya sudut pandang yang luas, melihat kehidupan ini bukan hanya lagi dalam satu perspektif, tapi dia sudah bisa melihat kehidupan ini dari berbagai macam perspektif, dan itu perspektifnya bukan lagi dari dirinya, tetapi dari perspektif sudut pandang daripada Kristus. Itulah jalannya. Itulah yang membuat kita, kalau kita belajar akan Dia, berarti kita paham, mengenal akan Kristus, menjadikan kita paham akan Dia, dan tentunya itu membuat juga hidup kita menjadi hidup yang berbeda. Nah, mengapa menjadi orang Kristen itu tidak siap berbeda? Salah satunya mungkin Bapak Ibu, karena di dalam kehidupannya ia tidak pernah belajar tentang Kristus. Sehingga ia mengikuti apa kata dunia, bukan apa kata Tuhan. Mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kalau kita belajar Bapak Ibu, berarti belajar di sini ada sebuah sikap yang mau diam, duduk, mendengar ya dari apa yang disampaikan oleh sang guru kepada kita. Ya, kita mendiamkan diri kita dan membiarkan guru itu berbicara kepada kita. Kita merenungkan perkataan guru itu, menyimpannya di dalam hati dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita ini. Dan yang namanya belajar itu Bapak Ibu, tidak hanya bicara tentang bangku sekolah, tapi belajar itu harus terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Setiap hari kita harus belajar. Belajar. Dan di dalam belajar kita perlu kita menghadirkan guru agung kita itu untuk membuat kita bisa mengenal Dia dan memahami akan kehidupan ini. Termasuk pergumulan-pergumulan kita. Itu pun media pembelajaran sesungguhnya bagi kehidupan kita. Mengapa kita sering menjadi kecewa? Mengapa kita cepat menjadi orang-orang yang punya akar pahit dalam hidup kita? Karena kita kurang mungkin belajar kepada sosok pribadi Kristus yang sudah juga mengajarkan tentang bagaimana menghadapi semua kata-kata, perbuatan yang tidak mengenakkan dari orang lain kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ketika kita belajar ya, terus belajar mengenal Kristus, jangan pernah berkata saya sudah tamat dalam belajar tentang Kristus. No, Bapak Ibu. Tamatnya kita itu belajar tentang Kristus adalah ketika kita selesai dalam hidup ini. Kristus itu sangat luas sekali untuk kita pelajari tentang karya agungnya dalam kehidupan kita. Kristus itu bukan hanya kita pelajari hanya dalam bentuk peristiwa Paskah, peristiwa kematian. Tapi Kristus itu kita pelajari dalam semua kisah kehidupan kita. Di situ sebenarnya Tuhan sedang dan terus mengajar dalam kehidupan kita. Dan karena itu dibutuhkan sikap seorang murid yang mau diajar dan belajar kepada dirinya. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka apa yang dikatakan Paulus di ayat selanjutnya itu akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kepada jemaat di Efesus tapi juga kita. Ketika kita ya
mau terus berjalan mengikuti Kristus tadi di ayat 17, dan kita juga di dalam berjalan itu kita mau belajar mengenal Kristus dalam segala keseharian kehidupan kita, maka di ayat ke-22 dan 23 itu akan mewujud di dalam segala kehidupan kita, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang siap menanggalkan manusia lama kita dan siap juga dipakaikan sesuatu yang baru yang dari Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dikatakan di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsumu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau saya coba melihat ayat 22 dan 23 ini, ketika Paulus berkata tentang menanggalkan manusia lama, dalam konteks dia berkata di ayat 22 itu, sesungguhnya dia mau berkata penanggalan manusia lama itu bukanlah tindakan yang berulang-ulang. Tapi penanggalan manusia lama itu sesungguhnya harus terjadi, itu adalah sebuah perbuatan tindakan sekali, bukan berulang-ulang. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan kita ini kan ya kapok lombok gitu kan. Kapok lombok tahu ya Bapak Ibu ya, lombok itu kan pedas. Tapi ya tahu pedas tapi ya tetap aja kita makan. Nah, seringkali terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Tapi kalau saya coba telisik di ayat 22 itu menanggalkan manusia lama itu, Paulus mau menekankan ini sebuah tindakan dan perbuatan. Dia berkata di sini ini bukan sebuah bentuk yang bisa diulang-ulang untuk dikerjakan. Tapi Paulus mau mengatakan ini sebagai sebuah tindakan yang harus terjadi sekali. Ketika apa? Ketika kamu telah mengenal, berjalan kepada Kristus, belajar mengenal Kristus, maka siaplah untuk menanggalkan manusia lamamu. Dan siap pula kamu untuk dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, di dalam roh dan pikiranmu. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi poin kita. Nah, mungkin kita perlu berefleksi dalam kita masa-masa Raya Paskah ini juga. Kapan sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang telah tadi mengaku dengan mulut kita ini sebagai orang percaya, KTP kita Kristen, kapan sesungguhnya kita menanggalkan manusia lama kita ini di dalam kehidupan kita ini? Apa pula yang menyebabkan sesungguhnya kita menanggalkan manusia lama kita itu? Nah, mungkin ini menjadi masa-masa Prapaskah ini juga menjadi dorongan bagi kita juga untuk menelisik hati kita, menelisik pikiran kita. Kapan sesungguhnya saya ini menanggalkan? Artinya menanggalkan itu Bapak Ibu yang melepaskan. Kapan itu peristiwanya? Kapan itu momentumnya? Berarti kalau itu belum terjadi, sesungguhnya Kristus belum secara penuh kita terima. Dan juga membuat kita belum mengalami perubahan yang ajaib dalam hidup kita. Saya pernah menyaksikan Bapak Ibu. Saya dulu pernah ditanya kapan kamu mengalami manusia baru. Saya marah-marah. Padahal saya sudah mahasiswa teologi itu. Apa itu? Enggak ada itu. Karena saya dulu enggak percaya dengan yang namanya konsep manusia baru. Tapi dalam perjalanan ini ada satu titik dalam hidup saya yang akhirnya berkata, kamu harus mengalami perjumpaan secara personal kepada Kristus. Gereja tempat kita berkomunitas, bersekutu. Tapi bukan ini menjadi tempat paling utama untuk kita berjumpa kepada Kristus secara personal. Kalau kita, ya bisa terjadi di sini, tapi poin pentingnya adalah kapan dalam perjalanan hidup kita ini kita berjumpa dengan Kristus secara personal, dan itulah yang menjadi momentum kita menanggalkan manusia lama kita. Dan akhirnya itu membuat kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, menarik Bapak Ibu, di ayat 23 itu Paulus mengatakan supaya kamu dibaharui dalam dua bagian, roh dan pikiranmu. Nah, kalau roh mungkin kita sudah bisa melihatnya. Tapi menarik Bapak Ibu, saya melihat ini kok Paulus itu berkata dalam pikiranmu. Yang mau saya coba angkat di sini dalam kehidupan kita dengan terang tema kita sebagai manusia baru itu dalam pikiran. Nah, Bapak Ibu, rupa-rupanya memang pikiran itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita boleh lihat-lihat kembali
manusia yang pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu karena rohnya atau karena pikirannya pertama sekali? Digodanya dalam rohnya atau digoda terlebih dahulu dalam pikirannya? Manusia yang pertama Adam dan Hawa itu Bapak Ibu. Iblis itu menggodanya melalui rohnya dulu atau melalui pikirannya? Kepada si Hawa. Kalau saya lihat Bapak Ibu, iblis itu menggodanya itu pertama sekali itu bukan bicara tentang sesuatu yang apa ya, sesuatu yang apa namanya itu sangat tidak terawang, apa namanya, sangat abstrak. Tapi iblis itu menggoda Hawa itu dengan menggoda pikirannya. Dengan dia berkata apa kepada si Hawa? Makan buah ini sehingga kamu akan menjadi seperti siapa? Menjadi Allah, menjadi seperti Allah. Walaupun ada kata seperti di situ sebenarnya berarti tidak sama 100%. Tapi itu sudah menggoda pikirannya. Nah pikirannya itu, perkataan Hawa itu masuk dalam pikirannya, dihidupi oleh Hawa, dibayang-bayangkan oleh Hawa. Ya, bener nih. Oke nih, keren nih. Pikiran yang disampaikan oleh si iblis nih. Dimakannya lah buah itu. Lalu dia juga berkata kepada si Adam. Nah walaupun kalau kita lihat si Adam bukan hanya dengan pikiran tapi juga dengan perasaan kan. Ada sisi keperasaannya. Nah jadi saya juga kadang-kadang jadi bingung nih, berarti yang lebih logik bisa jadi sebenarnya perempuan tuh. Kalau dari kisah Adam dan Hawa. Adam tuh justru lebih berperasaan. Ya karena cintanya mungkin kepada Hawa. Lalu dia akhirnya ya nurut. Pikirannya tidak lagi menjadi pikiran yang logik. Nah kadang-kadang kan dibilang laki-laki itu kan pikirannya paling logik. Ya nalar gitu. Tapi membuat kalau kita lihat kisah manusia jatuh ke dalam dosa itu. Ya membuat Adam tuh gak jadi logik. Ya memang benar kan. Laki-laki itu kan seringkali menjadi makhluk yang paling bodoh ketika dia sedang jatuh cinta. Betul gak? Ya kan. Laki-laki kalau sedang jatuh cinta kan bisa menjadi laki-laki yang paling bodoh kan. Wah. Apalagi kalau paling putus cinta, biasanya lebih ya kalau dia benar-benar cinta itu menunjukkan lebih dalamnya itu siapa perasaannya. Bisa laki-laki kan. Wah saya juga dulu begitu. Ya sebelum sama Budita, memang ini pelabuhan saya yang terakhir. Dulu waktu putus cinta saya, wah itu goblok itu hidup saya itu. Ya kan. Wah itu bisa gak tahu itu, wah gitu. Ya Hakman ya. Wah. Dia sangat mencintai Mei, ya kan? Yalah kan sudah dipersatukan. Nah ini Bapak Ibu. Nah karena itu bagi saya, menurut saya ini yang harus kita coba renungkan dan garap dalam kehidupan kita. Pikiran ternyata akan menentukan sikap atau tindak laku dari manusia. Pikiran itu akan membuat apa dan bagaimana respon kita, sikap dan perbuatan kita. Termasuk langkah-langkah yang akan kita jalani. Itu akan dimulai dan ditentukan juga dari pikiran kita. Dan ketika pikiran kita salah, maka langkah kita salah. Dan akhirnya juga akan menentukan bagaimana pula nasib kita seperti apa. Jadi sebenarnya nasib kita, bagaimana hidup kita, bagaimana hari-hari kedepanan kita. Sesungguhnya itu juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah pikiran di sini tentunya kalau kita kaitkan tadi dengan ayat 22, 23 dan seterusnya dan sebelumnya tadi. Tentunya pikiran yang harus dibaharui, pikiran yang harus selalu mau belajar mengenal akan Kristus. Maka itu akan menjadi sebuah pikiran yang jernih, menjadi sebuah pikiran yang bening, menjadi sebuah pikiran yang benar-benar dibaharui. Dan itu juga akan mewujud di dalam sikap dan perbuatan kita. Sikap kita itu muncul dari pikiran kita, Bapak Ibu. Sikap kita itu muncul dari pikiran kita. Dan ketika pikiran kita itu diterangi oleh kasih Kristus, maka sikap kita pun menjadi sikap yang seperti terang Kristus dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu Pendeta Diki itu kan khotbah di sini, ketika dia saya antar ke terminal, kami ngobrol di mobil gitu ya. Cerita-ceritalah pelayanan gitu. Ya paling tidak dia mengungkapkan. Ya cerita-cerita lalu dia bilang, waduh saya tidak percaya kok Pak El bisa seperti itu ya katanya. Ya ketidakpercayaan ini bukan bicara arti yang negatif. Tapi ketika saya dulu ada di PGM 2 gitu ya, dengan segala rupa ragam, pelayanan dan segala macam. Sepertinya menemukan saya itu seperti seolah-olah dia temukan tuh
tidak menunjukkan bahwa saya itu punya beban hidup yang cukup berat begitu. Ya. Lalu dia bilang, wah kok seperti itu ya, kok kayaknya harusnya Pak El tuh nggak ceria, nggak selalu gimana gitu. Tapi kok saya temukan selama kita bersama di sana, ya seperti itu. Lalu saya renung-renungkan, ya mungkin saya bisa seperti itu. Ya karena saya belajar terus untuk menguasai pikiran, walaupun belum sempurna. Tapi belajar untuk menguasai pikiran, bukan karena kekuatan dan kehebatan saya, tapi belajar menguasai pikiran ini karena Kristus dalam hidup ini. Dan itu mewujud dalam sikap dan perbuatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ketika kita belajar terus mengenal Kristus, belajar terus mengikuti jalannya, maka pikiran kita akan diubahkan, roh kita juga akan mengikuti, maka segala tindak laku kita juga akan menjadi tindak laku yang baru dan sesuai dengan kehendak Kristus, dan membuat juga bahwa di dalam hidup kebersamaan kita kepada Kristus, kita tidak lagi akan berkata, ya, tak lagi akan berkata ini aku, kalau mau ya terima. Tetapi sebaliknya kita yang sudah ada di dalam Kristus itu akan berkata ini aku Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Nah, ketika kita masih menjadi orang-orang lama, Bapak Ibu, seringkali kita berkata ini aku ya, kalau kamu mau ya terima, kalau enggak ya sudah. Tetapi orang yang telah dibaharui di dalam pikirannya akan menjadi orang-orang yang berkata ini aku Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Dan itu merasuk dalam kehidupan. Dan itu mewujud dalam segala laku kita. Nah itu hal yang menjadi dasar pondasinya Bapak Ibu. Kalau kita baca tadi di ayat 17 dan seterusnya. Lalu Paulus katakan kalau kamu sudah dibaharui maka akan mewujud dalam tindakan-tindakan praktis. Apakah tindakan-tindakan praktisnya keseharian? Nah, kalau saya boleh rangkumkan, maka Paulus katakan di ayat 25 sampai dengan 32 itu. Ini sebuah perbuatan-perbuatan, tindakan laku, sikap-sikap yang keseharian kita Bapak Ibu. Dan itu muncul karena pikiran yang dibaharui oleh kasih Kristus. Yang pertama kalau kita boleh lihat Bapak Ibu, kalau juga di sini sebenarnya ada di dalam dekorasi ini juga hampir sama ini ya, malas, marah, rakus, serakah dan seterusnya. Ini kan sebuah tindakan. Ini bukan sesuatu yang abstrak. Ini sebuah perbuatan yang real Bapak Ibu. Ini perbuatan-perbuatan yang real. Dan ini tidak sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini harus kita buang. Dan kita hadirkan apa? Dikatakan 25 dan 29 kalau saya boleh katakan. Maka kita menjadi orang-orang yang memiliki mulut bersih dan benar. Dan hidup kita, mulut kita itu bukan menjadi mulut yang penuh dengan kekotoran. Sumpah serapah, kata-kata yang tidak membangun. Mulut bersih, bukan hanya bersih, tetapi mulut yang juga berkata benar. Ini kan sebuah sikap Bapak Ibu. Dan itu muncul dari pikiran. Mulut kita itu menjadi mulut yang kotor karena pikiran kita bisa jadi pikiran yang belum dibersihkan. Tapi saya yakin kalau pikiran kita sudah dibersihkan, kok saya yakinlah mulut kita pasti akan menjadi mulut yang bersih dan selalu menjadi mulut yang juga akan berkata benar. Itu sebagai wujud Bapak Ibu. Kalau kita mendaku tadi sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka cek juga. Mulutnya apakah mulut bersih, mulutnya apa mulut benar, dan mulutnya apa mulut yang tidak berkata tentang hal-hal yang kotor. Tapi kalau masih hal ini terjadi, berarti kita belum menanggalkan manusia lama kita. Kita sesungguhnya masih memakai kemanusiaan lama kita. Ya. Nah Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di Bandung ini kan seringkali itu apa, mulutnya itu dipakai tidak benar itu, kotor itu selalu dengan kata-kata apa itu? Ya, binatang itu kan selalu juga muncul tuh kan? Ah, itu ya. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang yang berbeda, ya memang orang banyak, sepertinya banyak bilang kan itu kan sudah menjadi sebuah kebiasaan Pak. Itu hanya sebagai apa? Logat bicara gitu loh. Hey no. Kalau kita memang adalah orang-orang yang mau siap menanggalkan manusia lama, ya, mau mengikut Kristus, enggak usah bicara manusia lama menjadi manusia baru itu engkau harus selalu mati di salib gitu ya. Tapi mulailah juga engkau siap untuk memiliki mulut yang bersih. Di tengah-tengah orang-orang yang memiliki mulut-mulut yang kotor.
Tapi kalau kita di tengah-tengah orang yang miliki mulut kotor, tetap juga mulut kita ikut bersama dengan mereka, ya sama saja. Apa yang menunjukkan pembedaannya? Engkau sebagai orang yang sudah menerima Kristus. Sebagai wujud engkau yang belajar. Engkau yang mau mengikuti jejak-jejak Kristus. Kalau mulutmu ya, belum menjadi mulut yang disucikan. Nah itu Bapak Ibu yang pertama. Lalu juga yang kedua, di situ Paulus katakan buanglah dan hadirkan, yaitu tentang marah kudus. Kalau saya boleh katakan marah itu kok jadi marah, ada yang marah yang kudus ya. Menurut saya berarti apa? Paulus juga dikatakan ayat 26 itu bukan berarti tidak boleh marah. Boleh, tapi marahlah di dalam kekudusan. Makanya dikatakan di ayat 26 itu apabila kamu menjadi marah, berarti boleh gak marah? Boleh kan? Apabila kamu menjadi marah. Lalu kamu marah, tapi ingat, janganlah kamu berbuat dosa. Lawan dosa apa? Kudus. Berarti marahmu boleh, tapi lakukan itu sebagai marah yang kudus. Dalam bentuk apa? Tidak memendam. Membuat jadi akar pahit. Janganlah sampai apa? Matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi apa? Selesaikan ketika ada kemarahanmu itu dalam dirimu. Tapi bukan dengan apa? Ngamuk. Orang marah, kamu marah lalu kamu ngamuk-ngamuk. Saya ingat sekali dulu apa yang pernah dikatakan oleh Pak Paulus Sugeng itu. Ya, Pak Paulus Sugeng itu adiknya Pak Teguh itu. Dia pernah berkhotbah itu dia katakan. Dia pernah marah itu sama sebenarnya dengan temannya seprofesi. Karena temannya ini gak tahu kenapa membenci dia gitu loh. Benci banget sama dia. Ketemu itu apa? Ya kan pasti jengkel itu mau marah kan. Tapi Pak Paulus itu membalasnya amarahnya itu bukan dia panggil lalu diajak. Kamu kenapa sih kok ngeliat aku tuh sebel? Apa ya salahku? Ya gitu bukan Bapak Ibu. Tapi dia membalas kemarahan itu dengan tindakan kudus. Nah, itu saya ingat tuh apa dia katakan. Dia cari apa yang menjadi kesenangan dari orang yang marah kepada dia ini, yang benci kepada dia ini. Ternyata dia temukan temannya ini suka mengkoleksi perangko. Ya, kalau sekarang sih mungkin kita sudah jarang ya pakai perangko ya, kirim surat gitu ya. Dulu ini, berarti ini cerita jadul Bapak Ibu. Suka mengkoleksi perangko. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Paulus Sugeng itu? Kalau dia pergi kemana, dia terima surat dari luar negeri, ada perangko-perangko dari luar gitu. Sengaja dia ambil, dia kumpulkan. Ya, lalu apa Bapak Ibu? Ketika sudah banyak, dia kasih sama temannya itu. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan cinta. Nah Bapak Ibu, dan akhirnya temannya ini bingung. Lah ini orang yang tak benciin kok berbuat baik sama aku. Apa gak punya kesadaran ini dia orang ini ya. Tapi gak bicara tentang itu. Ya tentu kita kalau ada orang yang membenci kita kan kita ya marah Bapak Ibu kan. Apa salahku? Mungkin kita juga sudah hidupnya benar. Tapi kok dia marah. Tapi di situ kita belajar. Marahlah tapi dalam kekudusan. Balaslah apa kemarahan itu bukan dengan kekerasan. Tapi dengan kekudusan. Itu Mennonite kita Bapak Ibu. Orang Mennonite itu bukan berarti orang yang kalau kakinya diinjak itu berkata 1 kali. Lalu diinjak lagi 2 kali. Diinjak 3 kali. Lalu orang yang menginjak itu bingung. Ini kok 3 kali? Lah kalau 3 kali kenapa rupanya? Hitung aja. Bukan gitu Bapak Ibu. Ya kita juga bilang kaki saya ini sakit. Tapi bukan dengan kau pinjak kakiku sekali lagi. Ku jotos kepalamu. Bukan begitu Bapak Ibu. Itu batak banget gitu ya. Tapi kalau kita sudah menanggalkan manusia lama kita, ya kita bilang, kalau di Jawa itu bilang kan kakinya masih dipakai gitu kan. Kadang-kadang kalau di Jawa kan gitu kan. Ya kan? Betul gak Bu Dita? Kalau di Jawa gitu kan kakinya diinjak itu ngomongnya halusnya gitu Bapak Ibu. Permisi kakinya masih saya pakai gitu katanya. Tapi kalau ketemu sama orang Batak itu selesai. Kalau kau pakai emang kenapa rupanya gitu kan. Nah itu Bapak Ibu bukan berarti kita tonjok tapi marah kudus. Lalu ayat yang ke-28 Paulus juga katakan ya dalam mencuri. Tapi artinya apa? Kalau orang sudah dibarui dalam pikirannya maka dihadirkan apa? Menjadi orang yang bekerja. Bukan pemalas. Ya, bahkan kalau dikatakan di 28 itu kalau kamu sudah bekerja dengan baik bahkan kamu bisa memberkati. Bisa dipakai juga kamu menjadi orang yang memberkati. Nah Paulus katakan kalau kamu sudah dibaharui dalam pikiranmu berarti apa? Bukan orang yang mau cari jalan pintas, shortcut. Dengan mencuri. Tapi dia mau menjadi orang yang bekerja.
Apapun yang dia dapatkan, dia bersyukur. Tidak membanding-bandingkan, tetapi mensyukuri apa yang dia terima. Dan itu dia kembalikan kepada Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang telah dibaharui. Dan terakhir, menjadi orang yang merdeka dan juga memerdekakan. Ayat 31 dan 32 kalau kita baca di sana. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahat. Tetapi ya itu dimerdekakan, kita dimerdekakan dari segala itu, lalu mewujud kita pun menjadi orang yang memerdekakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada kalimat terakhirnya sebagaimana Allah, artinya itu adalah jalan yang sudah Allah berikan. Jalan yang sudah Allah tunjukkan. Bukan lagi menjadi sesuatu hayalan, tapi itu sudah jalannya ada. Ikuti itu. Lakukan itu dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita bisa sebagaimana Allah melakukan pengampunan ramah? Ya kita perlu belajar. Kita terus perlu mengenal, berjalan bersama dengan Kristus setiap hari, setiap saat. Maka itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita menjadi manusia baru. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara dan Saudari, apa yang dikatakan oleh Paulus ini, untuk menjadi manusia baru itu sesuatu yang bisa dicapai. Paulus bukan sedang berkonsep semata-mata, tetapi dia sedang berkata secara real bahwa itu bisa terwujud. Hidup sebagai manusia baru itu akan bisa terjadi ketika kita hidup dengan penuh sukacita tanpa terpaksa. Menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh Dia. Dan juga untuk Dia. Dan termasuk di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita dipimpin oleh Tuhan. Maka itu juga akan membuat kita mempunyai pola laku yang seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, mari kita baharui, ya, bukan hanya roh kita, tetapi juga kalau Paulus katakan tadi, pikiran kita juga perlu kita baharui. Karena dari pikiran kita itulah sesungguhnya akan mewujud dalam segala pola laku kehidupan kita. Dan bagaimana bisa mengubah pola laku kita itu? Kalau kita mau belajar, terus mengenal akan Kristus, mengikuti setiap jalannya. Sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita belajar dengan setia mengikuti. Maka pikiran kita akan diterangi oleh cahaya Kristus. Dan cahaya Kristus itu juga akan mengubah pola laku kita. Dan membuat kita menjadi orang yang merdeka. Dan juga bisa memerdekakan. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya ada Bapak Ibu. Kebahagiaan bukan bicara materi. Tapi kebahagiaan itu bicara pikiran yang diterangi oleh kasih Kristus. Kalau pikiran kita itu sudah diterangi oleh kasih Kristus Bapak Ibu, maka saya yakin kita pasti menjadi orang yang paling bahagia. Sekalipun mungkin kita gak punya apa-apa ya, gak punya berkelebihan. Tapi kalau pikiran kita itu diterangi oleh kasih Kristus, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Nah, di dunia kita saat ini yang penuh dengan berbagai macam persoalan, maka hal yang paling penting itu sebenarnya adalah pikiran kita. Yang harus kita tanggalkan pikiran lama kita. Ya, dan kita letakkan pikiran Kristus dalam diri kita. Membuat kita menjadi orang yang bahagia. Hidup sebagai manusia baru. Hidup dengan sukacita. Tanpa terpaksa. Karena menyerahkan seluruh kehidupannya. Untuk dipimpin oleh Dia. Dan untuk Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh merenungkan apa yang telah dikatakan, disampaikan oleh Rasul-Mu, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Agar mereka juga dibaharui di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah itu juga menjadi sesuatu yang mewujud dalam kehidupan kami di dunia ini. Karena kami percaya juga apa yang disampaikan oleh Rasul-Mu itu juga sesungguhnya menjadi kehendak-Mu bagi seluruh umat percaya yang ada di dunia ini. Biarlah kami boleh belajar Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk menanggalkan manusia lama kami. Dan memakai manusia baru kami. Di dalam segala roh dan pikiran kami.
yang terarah, terfokus kepada Engkau. Mengikut jejak-jejakmu, mengikut perjalananmu. Walaupun mungkin dunia tidak sepakat dengan itu, tetapi kami telah berkomitmen sebagai wujud pengungkapan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Demi Kristus, tolonglah kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dan hampir setiap minggu kita juga sudah mengungkapkan komitmen kemuridan kita yang sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang boleh kita dengarkan dalam perenungannya pada hari ini. Karena itu mari Bapak Ibu kita mengungkapkan komitmen kemuridan kita ini sebagai jemaat Kristen yang juga benar-benar ingin meneladani Kristus. Dan marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Berkat firman Tuhan sudah kita terima dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah yang akan kita berikan pada pagi hari ini untuk majelis atau yang bertugas. Silahkan maju ke depan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Banyak sekali Tuhan berkat yang sudah kami terima. Kami percaya ini karena kasih dari Tuhan buat kami. Oleh karenanya pagi hari ini kami juga sudah mempersiapkan Tuhan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Engkau menyucikan, Engkau memberkati sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-pelayanan yang ada di GKMI Bandung. Bagi majelis yang mengelolanya, mari Tuhan Kau juga beri hikmat dan bijaksana. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mempersembahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Majelis dipersilakan untuk mewartakan warta. Ya, shalom. Ya, kami sebagai hamba Tuhan, majelis dan mewakili seluruh anggota jemaat GKMI Bandung mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Elfred Stompul yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memakai terus senantiasa. Ya, mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu, untuk warta, ya, keibadahan kepada pengurus komsel atau persekutuan wilayah untuk dapat berkumpul pada hari Minggu nanti siang, ya, Minggu tanggal 5 Maret 2023 di gereja tempat ini setelah kedua.
dengan agenda yaitu untuk pengarahan oleh Pak Gembala, Bapak Pendeta El Prince Tompul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Komisi Youth, ibadah remaja akan dilaksanakan hari Sabtu 11 Maret 2023 jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Adrian Nicodemus. Ditunggu kehadirannya untuk remaja dan pemuda GKMI Bandung. Bagi yang berulang tahun, Ibu Zefania SB Huta Barat, yaitu tanggal 5 Maret, yaitu tepatnya hari ini. Dan yang kedua yaitu Ibu Lastriani Marpaung 7 Maret, Ibu Delpi Ermanulang 7 Maret. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup sebagai manusia baru adalah hidup dengan sukacita dan tanpa terpaksa untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh Dia dan untuk Dia. Artinya harus ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karenanya, mari sebelum kita pulang, kita berkomitmen sejak hari ini, atau mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu yang sudah juga melakukan perubahan, terus lanjutkan. Perubahan ajaib terjadi padaku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan harapan dalam hidupku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Jalan dosa dan gelap telah ku tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, aku disucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus. Sekarang harapan dan selamatku penuh sejak ku terima Yesus. Aku tak bimbang, hatiku tetap teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, maka terjadilah perubahan yang ajaib dalam diriku. Kapankah Yesus itu kita terima menjadi sebuah pertanyaan yang boleh kita jawab, bukan kepada sesama manusia, tetapi lebih lagi yaitu kepada Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu. Mulai saat ini
dan di sepanjang perjalanan hidupmu berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak.